ketika ada tunas baru, tunas raja baru itu sudah tersusun dengan rapi. Nah, itu adalah yang pertama adalah pemangkasan bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Atta Official. Buat sobat tani yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih untuk sobat tani yang terus berada di channel Atta Official. Baik sobat tani, pada video kali ini kita akan membahas tentang pemangkasan. Kalau di sini saya dapat mengatakan pemangkasan itu merupakan bagian penting, salah satu bagian penting dalam pengelolaan atau pengurusan di perkebunan kopi. Maka daripada itu kita harus mengetahui ada beberapa jenis pemangkasan. Itu sangat penting untuk diketahui para petani. Kenapa penting? Karena pemangkasan itu mendasar dalam pengelolaan perkebunan kopi, sehingganya kita harus benar-benar paham dan mengetahui jenis-jenis daripada pemangkasan ataupun perantingan, sehingga pohon kopi yang kita kelola itu menjadi lebih produktif, sehat, dan juga bagus tentunya. Nah, bagaimana dan apa saja jenis-jenis perantingan ataupun perawatan kopi model pemangkasan? Simak terus videonya dalam channel Atta Official ini. Kita langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke dalam videonya. Baik sobat tani, ada 3 jenis pemangkasan yang perlu sobat tani semua untuk ketahui. Yang pertama itu adalah pemangkasan bentuk. Nah, pemangkasan bentuk ini adalah pemangkasan yang sangat awal sekali. Bagaimana kita dapat membentuk pohon stekan ini sehingga dia akan terlihat lebih rapi, sehingga nanti ketika ada tunas baru, tunas raja baru itu sudah tersusun dengan rapi. Nah, itu adalah yang pertama adalah pemangkasan bentuk. Nah, ada 3 pokoknya jenis pemangkasan tersebut. Apa yang kedua, simak dalam video yang selanjutnya. Nah, sobat tani dapat melihat ini sudah terbentuk. Ini sudah kita lakukan pemangkasan. Dan yang kedua, jenis pemangkasan itu adalah pemangkasan pemeliharaan. Dan yang ketiga adalah pemangkasan peremajaan. Nah, kita akan menggali yang kedua, yaitu pemangkasan pemeliharaan. Bagaimana cara pemangkasan pemeliharaan itu? Simak videonya. Baik sobat tani dimanapun kalian berada, kita langsung saja ke videonya tentang pemangkasan pemeliharaan. Pemangkasan pemeliharaan di sini terbagi dalam 2 bentuk, yaitu pemangkasan produksi ringan dan 2 yaitu pemangkasan produksi berat. Apa yang dinamakan dengan pemangkasan produksi ringan, yaitu kita melakukan pemangkasan ini dilakukan setiap 2 minggu sekali, yaitu dengan menghilangkan wiwilan-wiwilan seperti ini. Nah, ini namanya pemangkasan produksi ringan. Nah, ini harus kita bersihkan. Dan waktu pengerjaannya itu adalah 2 minggu sekali. Dan kita harus rutin untuk melakukan itu agar batang-batang yang ada di pohon kopi ini tumbuh dengan stabil. Nah, seperti ini tunas-tunas cacing. Ada juga pemangkasan itu seperti yang di bawah ini. Nah, ini juga harus dilakukan pembuangan. Ini namanya pemangkasan produksi ringan atau pembuangan wiwilan-wiwilan yang mengganggu, dan pengelakuan pengerjaannya itu 2 minggu sekali. Nah, kita harus rutin. Kalau nggak rutin ya nanti hasilnya tidak akan maksimal. Apa yang dibersihkan seperti tunas-tunas air seperti ini,
Nah, kita harus bersihkan agar kopi dapat menghasilkan kopi ataupun batang kopi yang lebih sehat, lebih mantap, sehingga hasilnya di tahun depan juga lebih daripada saat ini. Nah, itu yang dinamakan dengan pemangkasan produksi ringan. Terus kemudian bagaimana dengan pemangkasan produksi berat? Nah, mari kita simak yang selanjutnya. Baik Sobat Tani, kita lanjutkan dalam pemangkasan produksi berat. Nah, biasanya pemangkasan ini dilakukan setelah masa panen seperti saat ini. Dan ada beberapa tunas ataupun cabang-cabang yang harus kita buang dalam pemangkasan berat, produksi berat ini. Yang pertama itu adalah cabang-cabang yang rusak akibat daripada petikan. Nah, gitu. Di sini ada batang yang mati, ini sudah dilakukan pemetikan dan ini namanya pemangkasan produksi berat. Dan ini harus dibuang seperti itu. Nah, ini seperti batang yang sudah pernah berbuah dan sudah dipetik dan batangnya itu sudah tidak sehat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini patah akibat pemetikan, kita harus lakukan pembuangan seperti itu dalam melakukan pembuangan daripada batang ataupun cabang-cabang kopi setelah panen. Baik, yang kedua adalah cabang yang terserang hama, itu juga harus dibersihkan. Kalau di batang ini tidak ada batang yang terserang hama, masih cukup sehat sehingga kita tidak perlu perlihatkan. Yang jelas kalau Sobat Tani menemukan di perkebunan Sobat Tani ada batang yang terserang hama, nah itu harus dilakukan pembuangan. Yang selanjutnya adalah cabang yang mengganggu produktivitas cabang yang lainnya. Misalkan dari sini ada cabang yang ke sana, dari sini yang ke sana, yang tidak beraturan, itu harus dibuang agar tidak menghambat pertumbuhan cabang yang lainnya dan agar lebih terjadi sirkulasi matahari yang baik, maka harus dibuang cabang yang tidak pertumbuhannya itu mengganggu yang lainnya. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya adalah cabang yang mati kering seperti ini ya Sobat Tani. Ini kering, yang di depan ini. Nah, kita harus lakukan pembuangan. Apa? Karena kalau kita biarkan di sini, ini sudah mengganggu dan dia hidup pun tidak ada manfaatnya. Dan itu harus dilakukan pembuangan. Yang berikutnya lagi cabang-cabang yang setelah B4 dan dirasa itu tidak akan berbuah lagi atau ruasnya itu kurang dari 4 dompolan, kurang dari 4 dompolan ya itu harus dibuang karena kalaupun hidup itu tidak akan maksimal. Nah, itu pembahasan tentang perantingan apa saja yang harus dibuang. Kita perlihatkan. Nah, ini cabang ini sudah tidak produktif lagi, kita buang saja. Kemudian ada cabang yang sifatnya seperti ini. Ini tidak akan membentuk tunas raja sehingga ini tidak akan baik. Berbeda dengan yang bawahnya ini. Nah, itu membentuk sirip ikan sehingga dia akan lebih maksimal kalau berbuah. Kalau yang ini lebih baik kita buang saja agar tidak mengganggu produktivitas yang di bawahnya ini. Nah, itu. Ini bibilan ini juga dibersihkan saja. Ini ada pohon yang mati, kita bersihkan seperti itu. Ini juga kita bersihkan saja. Nah, kira-kira seperti itulah cara pemangkasan produksi berat dalam pengelolaan perkebunan kopi. Kalau ada yang Sobat Tani ingin ditanyakan, disaringkan, monggo tulis saja di kolom
komentar. Insya Allah dengan kita memperbaharui terus informasi ke depannya, ketika kita melakukan pengelolaan perkebunan kopi itu dapat menghasilkan buah yang banyak. Itu harapan kita bersama tentunya. Nah, kira-kira bentuknya seperti yang ada di depan Sobat Tani semuanya. Terima kasih untuk Sobat Tani semuanya yang sudah menonton, sudah menyempatkan mampir di channel Artificial. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat diambil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video yang selanjutnya.